sampai dengan ayat yang ke-21. Dan judul berikut Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapit. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dan segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak pernah aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit pada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bacaan Alkitab untuk hari Minggu, Matius 6 ayat 25 sampai 34 dengan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, terima kasih Ketua Kementerian Sehari Bapak yang dituliskan. Namun pas kita bagi keterangan, namun lebih pas keterangan yang Bapak PDJ Pasir Bapak Muhammad Berena. Ya, Bapak Berena. Kursi bahasa kita kembali dan kita sama kita bagi sermon. Ya, kita ke depan bagi pemuka ada dua aturan. Saya sudut pandang teologi kita ini teologi perjanjian lama atau perjanjian baru. Pasal pemilihan Allah Panpramotium Nibata Domubani itu ikut. Aku pada bahasa kita istilah Panpramotium Nibata atau pemilihan Allah mukanya tersebut di bagas kalimat banyak menimpa tanda bani kain asli ulang ibu atau isi harap ini nomor jumpa kongsi. Artinya jual bahasa Tuhan tetap memelihara kehidupan Kain walaupun Kain sudah berdosa yang pernah membunuh adiknya sendiri karena rasa cemburu tidak diterima Tuhan persembahan bakarannya, tapi Tuhan tetap memelihara. Artinya Tuhan mengampuni, memaafkan dosa kesalahan Kain sehingga Tuhan pun memelihara kehidupan Kain. Baru kembali pada yang baru Panpramotium Nibata atau pemilihan Allah mukanya tersebut bagas kalimat tampak terlima dan aturan 25 soal bahan ambilan pertopan ini Matius 6 ayat 20 ayat menghadapi bahasa dengan boru gilsa mengenai kaham kita. Ya, lanjut hamba di teologi dogmatika ini pasal ajaran kekristenan. Panpramotium Nibata atau pemilihan Allah menurut Martin Luther, aima dogma atau ajaran tentang makanan keras, hubani manusia rohani, naluk matoras aposoni. Sedo gabe doktrin pasal nama konsusu, aima dari hubani manusia duniawi, nadana ope aposoni. Aima menurut Martin Luther, dari gua kembali sadar Korintus 10 ayat 1 sampai 10. Kemudian menurut John Calvin, Panpramotium Nibata gabe dogma pasal makanan berat, makanan keras dan makanan berat. Hubani kita, napatut namin lo gabe pengajar, ya pengajar, nalog mengarusi pengajaryo nama dia nama sambor. Zero gabe doktrin pasal minuman ringan. Hubani pelajar berarti nama pelajar oke. Nah, somang boto oke bani pengajaryo na sito. Iya, secara umum Sada Musa atau Kejadian atau Genesis ayat sebagai kitab Namarlobe kembali dalam usia kitab pada Nabasaya atau kitab Namarlobe kembali lima kitab Taurat surat Nabi Musa doai di dalam Sinai sebelum Masehi 1445 dan seperti 1405 sebelum Masehi. Kemudian Sada Musa serindo isogut atau naginoran kitab awal dari segala sesuatu masih disebut dicari. Hal ini angin bukahita Sada Musa bin Sada dan sebagai Sada Musa bin Lima. Ai disebut to contoh ini permulaan ini pengangon pakon hagan di sini. Baru dilanjutkan bagi Sada Musa bin Dua. Aima permulaan ini pertengah jabuan ada pakon Hawa. Permulaan ini pembunuhan kain beban Syabel sampai yang terakhir aima permulaan ini Horza mengukal holi-holi si Joseph. Jadi aku bagi Horza adapta onjolan bani mengukal holi-holi aima dibuat kepada Sada Musa 50 ayat 22 dan 26 mengikutkan tradisi orang bangsa Israel. Tapi Sada Musa atau Kejadian
berbanding terbalik pakon surat pengungkapan di surat balik pada nabaru ay surat pengungkapan ay kitab akhir dari segala sesuatu, kitab akhir dari segala sesuatu. Di surat Yohanes di Patmos. Jana aku bani surat pengungkapan berbanding terbalik pakon sada Musa ay kitab awal dari segala sesuatu. Ay mulai bisa pasal perujungan di situ kuliahin rosi bani perujungan di bahwa ayo berluhan boy bahasa kita sendiri bani berikut nadok tulis pada menami dokusiai secara khusus nih sada Musa dokusada 8 ayat 12 dokusada latar belakang ini ayat perikop bapak inang berada bani pertengahan ayat di tengah-tengahnya